Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wahyu. Hari ini kita bahas soal bela negara di channel Santutor ya. Buat teman-teman pejuang ASN, semangat. Apalagi H-2 bulan ya. Adapun soalnya sebagai berikut. Baik, nomor pertama ya. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah Belanda dengan semangat dan keberanian yang tinggi. Di masa sekarang, bagaimana semangat bela negara Pangeran Diponegoro diterapkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia ya. Jadi, soalnya ini bagaimana keadilan dan kedaulatan di Indonesia diterapkan di masa sekarang berdasarkan semangat Diponegoro. Oke? Opsi A, memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya keadilan sosial. Positif juga, jadi bisa ya. Mengorganisir gerakan anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Positif juga, bisa ya. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab, pertanggungjawaban. Charlie membentuk aliansi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ini Pangeran Diponegoro. Ini masalah tentang Indonesia melawan kolonialisme. Jadi kalau Charlie ini kurang tepat ya, walaupun positif. Delta, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu. Positif juga ya, jadi bisa. Opsi E terlalu jauh ya. Kenapa? Karena bahas pertanian sama industri lokal. Berarti antara A, B, sama Delta. Alpha diuji ulang lagi. Untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya keadilan sosial. Di sini menunjukkan nilai-nilai keadilan. Sedangkan di soal itu untuk mempertahankan kedaulatan dan keadilan. Jadi Alpha kurang tepat. Bravo, bisa ya, kedaulatan karena ada anti korupsi. Di pemerintahan bisa. Delta, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu. Ada nilai kedaulatan? Ada, karena kita memilih calon kepala daerah untuk menjaga kedaulatan negara. Ada keadilan? Ada unsur keadilan juga ya. Kenapa? Karena kita memilihnya secara bebas, secara rahasia, tanpa intervensi dari siapapun. Berarti Delta sama Bravo bisa ya. Jadi apa yang paling tepat? Paling tepat itu Delta. Kenapa? Karena ini luas ya. Bahas demokrasi secara umum. Kalau di sini bahas gerakan anti korupsi tapi di ruang lingkup penyelenggara negara. Jadi kurang ya. Jadi paling tepat itu Delta. Baik, nomor 2 ya. Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan VOC pada abad ke-17. Perlawanannya terhadap kolonial Belanda mencerminkan semangat pantang menyerah yang masih relevan bagi generasi muda saat ini dalam konteks bela negara. Analisis hubungan antara perjuangan Sultan Hasanuddin dan upaya bela negara oleh pemuda masa kini. 1. Keduanya memiliki tujuan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa? Bisa ya. Metode perlawanan digunakan sama persis. Beda kalau dihubungkan dengan zaman sekarang. Berarti pernyataan 2 salah ya. 3. Keduanya menuntun pengorbanan demi kepentingan yang besar. Iya. Pernyataan 4, perjuangan Sultan Hasanuddin tidak relevan dengan kondisi saat ini. Iya. Kenapa? Karena waktu Sultan Hasanuddin melawannya jelas VOC. Kalau sekarang itu yang dilawan bisa saja dari luar dan dari dalam. Jadi 4 kurang ya. Kelima, keduanya memerlukan strategi yang adaptif, mengikuti perkembangan zaman, bisa ya. 6, perjuangan Sultan Hasanuddin merupakan perjuangan membawa suku Makassar. Salah, ini bawa kelompok tertentu ya. Jadi apa yang paling tepat? Di soal yang ditanyakan kecuali. Jadi kalau ada soal kayak gini, yang diperhatikan dulu kalimat ininya ya. Gitu. Jadi apa jawabannya? Error ya. Baik, nomor 3 ya.
Untuk menghadapi kapitalisme global, pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Kecuali, kapitalis itu apa? Kapitalis itu individu atau kelompok yang menguasai suatu alat produksi di wilayah itu ya. Jadi ini soal dari sang tutor yang beli sekarang dapat pertemuan 10 kali plus GB Telegram yang membahas info-info tentang ASN, info-info tentang soal ya, info-info tentang VR-VR nanti yang di hari H. Oke? Jadi yang mau beli, link ada di bio. Oke, opsi A, memanfaatkan setiap peluang yang ada secara terbuka. Positif ya, berarti salah, yang diminta itu kecuali yang negatif. Opsi Bravo, ini positif juga, berarti salah. Opsi Charlie, menunggu kebijakan internasional di bidang ekonomi yang relevan dengan kebijakan dalam negeri. Ini kurang ya. Kenapa kurang? Masa harus menunggu kebijakan internasional, padahal di hampir semua negara beda-beda penerapan ekonominya. Gitu ya. Jadi kalau Charlie kurang. Opsi D, meletakkan kerangka kebijakan yang mengarah pada sektor yang prospektif. Ini positif ya, berarti salah. Jadi ada sektor yang lebih terbuka berpeluangnya, tiba-tiba pemerintah mau ajukan RUU tentang bidang itu. Berarti positif ya. Opsi error, mengupayakan perubahan dari industri yang tidak kompetitif menjadi kompetitif. Berarti ini positif juga, berarti salah. Jadi jawabannya yaitu Charlie. Baik, nomor 4 ya. Perjuangan Patimura melawan penjajah Belanda di Maluku pada abad ke-19 merupakan babak penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Soalnya ya, ingat bagian akhir itu soalnya. Menganalisis konteks sejarah perjuangan Patimura dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan nilai perjuangan yang diadopsi oleh warga negara? Jadi nilai perjuangan Patimura yang bisa kita ambil sebagai warga negara. Opsi A, warga negara harus menggunakan kekerasan. Salah ya. Nah, opsi A salah. Opsi B, menunjukkan bahwa perjuangan di jalan yang benar dan warga negara berjuang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, positif dan sesuai dengan aturan yang ada kan, berarti bisa ya. Nah, Charlie, semangat perlawanan terhadap penjajah hanya relevan. Salah ya. Ingat, di opsi hindari kata-kata hanya sama selain. Itu sudah salah ya. Delta, nilai-nilai perjuangan Patimura diimplementasikan melalui upaya warga negara dalam mengawasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Bisa juga positif. Error, perjuangan Patimura mengajarkan bahwa mengabaikan. Ini sudah salah ya, mengabaikan hukum. Jika pemerintah nggak becus, ini sudah salah, tidak menunjukkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar, nilai-nilai implementasi Pancasila, gitu ya. Jadi antara Bravo sama Delta. Ingat, kalau sudah dieliminasi ini, pilih yang paling luas. Mana yang paling luas dan paling umum? Itu Delta. Implementasi melalui upaya aktif warga negara, mengawasi serta mengkritisi kebijakan. Gitu ya. Jadi jawabannya Delta. Nomor 5 ya. Peristiwa Medan Area merupakan pertempuran heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran ini, para pemuda menunjukkan semangat melawan sekutu. Ditinjau dari konteks sejarah, relevansinya dengan kondisi saat ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan nilai perjuangan diambil oleh generasi muda? Jadi bagaimana generasi muda di era sekarang mengambil semangat yang terjadi waktu rakyat Indonesia, pemuda Indonesia melawan sekutu? Opsi A, berperang secara fisik untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman asing. Kurasa kalau dikaitkan sama sekarang kurang ya. Karena sekarang itu kalau upaya bela negara itu lebih banyak ke mengarah pada non-fisik. Berarti kalau fisik yang dilakukan kayak Medan Area itu salah. Opsi Bravo, nilai-nilai nasionalisme kepada generasi
agar rela berkorban demi negara, baik fisik maupun non-fisik. Berarti ini positif ya. Sesuai dengan keadaan sekarang, bisa. Opsi Charlie, semangat patriotisme diperlukan oleh warga negara untuk menjaga NKRI. Bisa ya. Opsi Delta, nilai-nilai perjuangan diimplementasikan melalui upaya meningkatkan daya saing bangsa di berbagai bidang di era global. Ini positif? Positif. Bisa juga? Bisa ya. Opsi E, pengorbanan para pejuang medan area dapat memberi contoh generasi muda agar menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Ini positif. Jadi bisa ya. Jadi antara Bravo Charlie Delta Error harus diuji lagi karena positif di antara semuanya. Jadi Bravo, kita lihat Bravonya ini itu ada nilai-nilai fisik maupun non fisik dan ada rela berkorban. Itu mirip dengan opsi Charlie, semangat patriotisme. Tapi Charlie cuma fisik ya. Berarti Bravo sama Charlie itu kita salahkan. Ya. Sedangkan error itu juga salah. Kenapa? Karena menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Kurang ya. Berarti jawabannya delta. Kenapa bisa delta? Di sini nilai perjuangan diimplementasikan melalui upaya meningkatkan daya saing bangsa di berbagai bidang. Berarti luas di era global. Di soalnya dengan kondisi saat ini, kondisi globalisasi. Berarti jawabannya delta. Terima kasih.